Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang bikin nyesek yang berjudul Jogi. Film ini mengisahkan tentang kisah nyata pembantaian etnis Singh di seluruh India yang diotaki oleh petinggi-petinggi India. Salah satu orang Singh yang bernama Jogi berupaya mati-matian demi bisa menyelamatkan orang-orang yang terjebak di kerusuhan itu. Mau tahu nggak ketegangan film ini? Siapkan mental kalian dan member Om Brewok Story. Awal kisah kita diceritakan antara 1-10 Juni 84, India menjalankan operasi Bintang Biru di kuil emas Amritsar. Operasi itu menyebabkan kerusakan parah di kuil yang dianggap suci oleh orang-orang Singh. Hal itu juga memicu kemarahan dari umat Singh di seluruh dunia. 4 bulan kemudian, 31 Oktober 84, jam 9 pagi, hari pertama, di daerah yang bernama Trilokpuri, New Delhi, diperlihatkan sebuah kawasan kampung orang-orang Singh. Di sana mereka itu hidup dengan damai dan menyenangkan. Diperkenalkan juga seorang cowok Singh yang bernama Joginder yang biasa dipanggil Jogi. Di pagi itu, Jogi dan keluarganya melakukan aktivitas dengan normal, sarapan dan berbincang-bincang. Rupanya malam nanti akan diadakan pesta ulang tahun untuk keponakan Jogi yang bernama Prab. Diperlihatkan juga bila Jogi itu hidup di lingkungan yang adem ayem, bahkan sama anak tetangga aja, Jogi juga sangat dihormati. Tapi semua kedamaian itu seketika berubah. Jam 9:29 terjadi penembakan Perdana Menteri India oleh 2 pengawalnya yang beragama Singh. Publik beranggapan kalau aksi penembakan itu sebagai balas dendam penyerangan kuil suci di Amritsar. Karena aksi pembunuhan Perdana Menteri itu, keamanan Delhi pun langsung diperketat. Nah, Jogi dan bapaknya nggak tahu menahu tentang penembakan Perdana Menteri, malah dengan santainya naik bis. Tapi seketika semua mata pun langsung tertuju kedua orang Singh ini. Mereka pun menganggap kalau semua warga Singh itu merupakan teroris yang harus dibasmi. Dengan cepat, kerusuhan dan penembakan komunitas Singh pun menyebar luas. Di lain tempat, di kediaman MLA Trilokpuri yang bernama Tejpal Arora, diperlihatkan juga kalau si Tejpal itu mendapatkan mandat dari kepala partainya. Nah, di sisi lain diperlihatkan juga Tajinder, kakak ipar dari si Jogi, sedang membuka tokonya. Namun seketika, dia pun langsung dihampiri oleh orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan Tajinder pun dibakar hidup-hidup di dalam tokonya. Pengrusakan, penjarahan, pembakaran, dan pemerkokoasan terjadi hampir di seluruh kota. Intinya sih mereka itu menyasar kaum Singh dan propertinya. Ketika Joginder kembali bersama ayahnya, dia melihat orang-orang yang dibunuh dan dibakar dengan sangat kejam. Kepanikan pun terjadi di mana-mana. Sialnya pada saat mau kabur itu, sahabat Jogi terkena tembakan. Di saat Jogi ingin menyelamatkan Satanam malah harus tewas duluan. Sebelum mati, dia pun meminta si Jogi menjaga keluarganya. Dengan sekuat tenaga, Jogi pun langsung berlari untuk pulang. Tapi di rumah tidak ada siapapun. Ketika mengecek tetangga sebelah, Jogi melihat tetangganya itu sedang memotong rambut putra mereka agar tidak ketahuan kalau mereka itu beragama Singh. Singkat cerita, Jogi pun berlarian ke sana ke sini untuk menemukan keluarganya. Untungnya, Jogi menemukan keluarganya itu di rumah kakaknya, Her. Melihat muka-muka sedih dan ketakutan dari semua orang, Jogi pun merasa miris. Bahkan Her yang terpukul suaminya tewas dibakar, tak henti-hentinya menjahit baju buat Prab untuk pesta ulang tahunnya nanti malam. Di lain tempat, di kantor polisi Trilokpuri, Tejpal mendatangi penjara bawah tanah yang berisi penjahat-penjahat kelas kakap. Mereka semua pun dikumpulin dan disuruh makan biryani bareng. Tujuan Tejpal adalah melepaskan semua penjahat itu untuk membantai kaum Singh. Mereka pun juga dijanjikan 1.000 rupiah untuk setiap nyawa yang mereka sikat dan 5.000 rupiah kalau orang itu merupakan tokoh penting. Sebagai bonus, para penjahat ini pun diperbolehkan menjarah dan melakukan apapun di kawasan Singh. Nggak pakai lama, para penjahat ini pun langsung dikeluarkan lewat jalan rahasia di belakang penjara. Tejpal juga memerintahkan polisi untuk melindungi para penjara itu. Intinya sih, semua orang Singh itu harus tewas dalam kerusuhan ini. Tejpal juga memberikan deadline 3 hari untuk kerusuhan ini karena di hari keempat tentara India akan diturunkan dari pusat untuk membubarkan kerusuhan. Melihat kekejaman si Tejpal, inspektur Hindu yang bernama Ravinder mempertanyakan semua ini. Tugas polisi kan melindungi semua orang tanpa melihat latar belakang mereka. Kok ini malah disuruh membantu kerusuhan? Tejpal pun berkata, semua itu demi dia bisa dapat kursi di parlemen India. Dia dapat tugas dari partainya. Kalau si Tejpal berhasil menggoyang India, maka dia dipastikan dapat kursi parlemen. Tejpal juga memberikan list nama-nama orang Singh yang berpengaruh.
dia memerintahkan ke Rawinder dan si Kuldep untuk memimpin operasi ini. Nah, pas mengecek daftar nama itu, Rawinder menyadari ada nama Joginder Singh. Nggak pakai lama, dia pun langsung bergegas ke kampung Jalan 6, tempat tinggal Jogi. Tapi hasilnya nihil, di kampung itu sudah sepi orang yang hidup. Tinggal menyisakan mayat orang-orang yang tewas di kerusuhan tadi siang. Di lain sisi, orang-orang Singh pada berlindung di Gurdwara. Yang belum tahu Gurdwara itu apaan, itu adalah rumah ibadah dari orang Singh. Ya, kayak gereja, kayak masjid gitulah. Di sana, mereka pun semua pada bingung harus gimana. Suki, kakak Joginder, menyarankan agar mereka berpencar dan mencari pertolongan sendiri-sendiri. Tapi Jogi tidak setuju. Satu-satunya cara agar mereka bisa selamat adalah dengan bersatu. Di saat suasana lagi mencekam, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dengan keras dan memanggil nama Jogi. Rupanya itu adalah si Rawinder. Jogi awalnya curiga, tapi Rawinder yang merupakan sahabat dari Jogi bilang dia tidak mungkin mengkhianati sahabatnya sendiri. Nah, di dalam, Rawinder pun menjelaskan situasi terkini. Rawinder yang tidak mau sahabatnya mati konyol meminta si Jogi dan keluarganya untuk naik ke mobil polisinya. Dia akan membawa si Jogi dan keluarganya itu ke perbatasan Punjab. Karena satu-satunya daerah yang aman untuk kaum Singh saat ini adalah Punjab. Sayangnya, Jogi menolak mentah-mentah. Dia tidak mau meninggalkan 100 orang yang ketakutan hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya. Setelah berdebat yang cukup sengit, Joginder pun bersedia membantu orang-orang Singh yang kejebak ini. Tapi resikonya mereka semua akan mati kalau sampai misi ini gagal. Singkat cerita, Jogi berdoa dulu di dalam Gurdwara. Setelah itu, dia pun langsung pergi bersama Rawinder ke suatu tempat. Tak lama kemudian, Jogi dan si Rawinder pun datang ke sebuah benteng. Rupanya di sana, Jogi hendak memotong rambutnya agar tidak dicurigai sebagai orang Singh. Di saat itu, Jogi pun mengenang betapa suci dan sakralnya rambut itu untuk orang-orang Sikh. Tak terasa, air mata pun menetes ketika si Jogi memotong rambutnya itu. Setelah memotong rambutnya, Jogi pun kembali datang ke Gurdwara. Semua mata pun tertuju ke Jogi. Jogi juga meminta maaf ke ibunya karena telah membuka turbannya. Tapi Imam Sikh berkata, ini bukan murtad, tapi Jogi berkorban demi menyelamatkan mereka semua. Nggak pakai lama, Jogi dan Rawinder pun langsung pergi ke rumah Kalim Ashari, teman muslim Jogi dan Rawinder. Kalim jelas saja nggak habis pikir dengan rencana Jogi dan si Rawinder. Rupanya mereka itu ingin meminjam truk Kalim untuk mengangkut orang-orang Sikh ke perbatasan Punjab. Karena nggak tega juga melihat kaum Sikh yang dibantai tanpa sebab, Kalim pun meminjamkan satu truknya. Sebelum itu, tuh truk pun dimodifikasi dulu menjadi 2 kompartemen. Nggak mau membuang waktu, Jogi dan si Rawinder pun langsung kembali ke Gurdwara untuk menjemput orang-orang Sikh. Tapi karena nggak mungkin semua bisa naik, mereka pun berniat melangsir beberapa kali perjalanan. Untuk tahap awal, hanya orang tua dan anak-anak yang diprioritaskan untuk berangkat duluan. Setelah penuh, Jogi pun meminta sahabatnya, si Daler, untuk menjaga semua orang ketika dia pergi. Jogi berjanji akan kembali secepatnya untuk menjemput mereka semua. Setelah mengangkut sebagian pengungsi itu, mereka pun kembali ke tempatnya si Kalim. Untuk menyamarkan itu truk, mereka sengaja mengisi dengan senjata dan bom molotov agar dikira sebagai truk suplai kerusuhan. Kalim juga memberi uang untuk si Jogi dan menyuruhnya untuk mengisi solar full di pom bensin terdekat. Setelah semua telah beres, mereka pun langsung pergi untuk meninggalkan Delhi. Namun pas sampai di pom bensin terdekat, penjaga pom bilang kalau semua stok solar sudah diangkut ke markasnya si Tajpal. Dia juga bilang tidak akan ada kiriman logistik selama 3 hari ini sampai kerusuhan mereda. Mendengar itu, Rawinder dan Jogi pun jelas saja bingung. Rawinder pun menyarankan lagi, Jogi membawa semua keluarganya ke mobil polisi dan meninggalkan yang lain. Yang penting dirinya dan keluarganya selamat. Tapi si Jogi tetap pada pendiriannya. Ya udah deh. Jalan satu-satunya untuk bisa keluar dari Delhi, mereka berdua harus mengisi solar di markasnya Tajpal. Tak lama berselang, mereka pun sampai di markasnya Tajpal. Di sana mereka pun melihat senjata-senjata yang akan dipersiapkan untuk membunuh kaum Singh. Di saat turun, ada ibu-ibu yang meminta Jogi kalau bisa dia ingin susu buat bayinya yang dari pagi belum makan. Nah, dengan hati yang deg-degan, Rawinder pun meminta pasokan solar untuk truk. Kepala gudang bernama Karan jelas saja langsung bersedia memberikan apapun yang dibutuhkan untuk menghancurkan kaum Singh. Semuanya akan mereka support. Namun di sini Jogi malah meminta sebotol susu. Lah, orang-orang ini malah pada heran lah. Yang lain pada minta miras, ini malah minta susu. Kalau miras mah banyak, tinggal ambil aja, monggo. Jogi beralasan, dia suka ngantuk kalau nggak mimik cucu. Di lain tempat diperlihatkan kediaman Tajpal. Di sana dia dilaporkan oleh si Karan kalau ada inspektur yang bernama Rawinder ingin minta solar. Tajpal jelas saja mengizinkan karena dia itu juga orangnya. Di sini Tajpal juga nanya sejauh mana tugas Rawinder diselesaikan. Karena seharian ini dia nggak terima laporan blast dari si Rawinder. Nah, di luar, Jogi yang lagi ngisi solar dipanggil oleh si Gandhi. Udah deg-degan karena mengira ketahuan. Rupanya si Gandhi membawakan sebotol susu pesanannya si Jogi. Ya, itu susu langsung dimasukin ke truk lah. Tak lama kemudian Gandhi pun kembali datang. Dia nanya di mana susu yang tadi dia kasih. Lah si Jogi langsung gelagapan lah. Untungnya orang-orang di truk sadar dengan situasi di luar.
Mereka pun langsung memindahkan susu itu dan membuangnya. Sialnya tuh botol jatuh malah membuat si Gandhi curiga. Dia memperingatkan si Jogi jangan macam-macam dengan mereka. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan ada inspektur polisi yang datang untuk menemui si Tajpal. Inspektur yang bernama Lali ini bilang kalau dia itu punya informasi penting untuk si Tajpal. Di lain sisi, di saat si Rawinder dan Jogi mau keluar markas, mereka langsung dicegat oleh penjaga. Penjaga bilang kalau Rawinder ini disuruh kembali masuk ke dalam. Seketika, suasana pun menjadi sangat mencekam dan menegangkan. Rupanya si Rawinder itu dapat perintah tambahan dari si Tajpal. Dari informasi Lali, Rawinder disuruh membakar kampung Jalan 6. Di sana diperkirakan ada 100 orang lebih orang Sikh. Mendapat perintah itu, Rawinder pun langsung syok. Tapi dia tidak bisa menolak perintah. Salah-salah dia juga akan ikut dieksekusi. Nah, di tengah jalan yang sepi, Rawinder pun menjelaskan situasi terbaru. Jogi yang mendengar rumahnya mau dibakar, jelas saja langsung emosi. Tapi Rawinder juga nggak tahu harus gimana. Di saat ribut-ribut itu, ayah Jogi menyuruh mereka berdua untuk melakukan tugas itu. Biarkanlah rumah mereka hangus, yang penting orang-orang Sikh yang masih tersisa bisa selamat. Rawinder juga sependapat, kalau Rawinder menolak perintah ini, pasti mereka akan langsung ketahuan. Dengan hati yang berat, Rawinder dan Jogi pun kembali ke kampungnya. Di sana, mereka pun langsung mengumpulkan mayat-mayat yang telah tewas tadi. Mereka sengaja memungut mayat-mayat itu dan memasukkannya ke rumah-rumah agar dikira orang-orang itu tewas terbakar di rumah mereka masing-masing. Di depan rumahnya, Jogi juga mengenang kenangan semasa dia masih kecil. Singkat cerita, Jogi dan Rawinder pun membakar kampung 6. Setelah itu, mereka pun langsung kembali menjalankan perjalanan mereka. Sialnya, pas mau keluar Delhi, mereka malah kena portal pencegatan. Penjaga yang bernama Gopal tidak berani membiarkan Rawinder lewat tanpa surat jalan dari atasannya. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan surat jalan dari si Rajesh. Tapi si Rajesh ini ingin memeriksa dulu truk itu. Karena beberapa jam yang lalu, di perbatasan yang lain ditemukan truk yang berisi orang-orang Sikh yang mau kabur. Dengan panik, mereka pun membuka truk itu, berharap si Rajesh tidak curiga. Tapi Rajesh meminta memeriksa secara menyeluruh. Di saat udah ketahuan menyelundupkan orang-orang Sikh, Rawinder pun langsung menodong Rajesh dan Gopal. Sialnya, mereka malah melawan dan terjadi pergulatan hebat. Mutar cocote, semplak gusimu. Oh, telekku. Oh, tak gulumu. Di saat berhasil melumpuhkan para penjaga itu, mereka berdua pun langsung bergegas kabur keluar Delhi. Sialnya, Rajesh yang masih hidup langsung laporan ke kantor polisinya si Lali. Karena hal itulah, Lali pun langsung laporan ke Tajpal. Tajpal terlihat kecewa. Dia juga memerintahkan semua inspektor di bawahnya untuk kumpul besok siang. Keesokan paginya, Rawinder dan Jogi pun berhasil sampai di perbatasan Punjab. Rawinder dan Jogi menjelaskan kondisi mereka sekarang. Untungnya, inspektor Punjab memperbolehkan semua pengungsi untuk masuk ke wilayah Punjab. Di saat ingin kembali untuk menjemput yang lain, ibu Jogi berpesan bagaimanapun caranya Jogi harus bisa menyelamatkan Suki dan Siher. Hari kedua kerusuhan, diperlihatkan Delhi sudah menjadi kota yang sangat mati. Nah, di rumahnya si Tajpal, dia malah lagi asik main sama putrinya. Tak lama berselang, para inspektur pun datang ke sana. Mereka disuruh untuk laporan tentang misi mereka masing-masing. Di saat meminta laporan dari si Rawinder, Tajpal pun menyindir si Rawinder karena hanya ditemukan beberapa mayat di kampung 6. Itu juga mayat-mayat yang diambil dari kerusuhan paginya. Tajpal yang tahu kalau si Rawinder ini tidak mengikuti perintahnya, akhirnya mengganti misi dari si Rawinder. Rawinder ini harus membunuh pimpinan Sikh yang bernama Joginder Singh. Bila Rawinder gagal, Tajpal tidak akan menjamin keluarga Rawinder bisa hidup esok hari. Di saat mau keluar, Lali pun berpesan agar si Rawinder ini tidak berbuat bodoh dengan membantu si Jogi. Rawinder jelas saja emosi. Rupanya dulu itu, Jogi, Rawinder, Kalim, dan si Lali itu merupakan sahabat kental. Karena sesuatu hal, Lali menjadi sangat membenci si Jogi. Dan inilah cara terbaik untuk membalas dendamnya ke Jogi. Rawinder juga memperingatkan si Lali, dia akan menyelamatkan Jogi dan keluarganya. Kalau Lali ikut campur lagi, dia tidak akan segan-segan membunuh si Lali dengan tangannya sendiri. Namun Lali bilang, dia sudah tahu truk yang digunakan untuk membawa orang-orang Sikh itu. Nggak pakai lama, Rawinder pun langsung menemui si Jogi dan Kalim di Gurdwara. Dia meminta si Jogi realistis, sekarang tinggal milih, menyelamatin keluarganya aja atau semua akan mati sia-sia. Jogi jelas saja sangat marah. Dia menganggap Rawinder itu cuma sebagai anjing pemerintah. Akhirnya, Rawinder yang juga tersulut emosi mengatakan kalau tugasnya sekarang itu adalah membunuh si Jogi. Kalau tugas itu nggak dia selesaikan, keluarganya menjadi taruhannya. Mengetahui ini semua ulah dari si Lali, Jogi mengatakan kalau dia itu ingin bertemu dengan si Lali. Tapi ini nggak sesimpel itu, bro. Lali itu udah benci bener sama si Jogi sampai ke ubun-ubun. Karena hal itulah, Rawinder pun langsung diusir sama si Jogi.
Tak lama kemudian, Rawinder pun mendatangi si Tajpal. Dia sudah memutuskan. Rawinder membocorkan lokasi persembunyian orang-orang Singh di Gurdwara. Tapi dia tidak bisa menyerang seorang diri. Dia butuh bala bantuan pasukannya si Lali untuk menyerbu Gurdwara itu. Mendengar Rawinder udah kembali ke pihaknya, Tajpal pun sangat senang. Dan dia pun langsung memerintahkan semua anak buahnya yang tersedia untuk menuju Gurdwara itu. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di Gurdwara dengan full tim. Namun sebelum masuk, Rawinder memperingatkan si Lali, walaupun kau tidak suka dengan orang-orang ini, tapi tolong hormati tempat ini. Rawinder menyuruh si Lali dan yang lain melepas sepatu dan memakai penutup rambut. Tapi pas sampai di dalam, semua orang Singh sudah tidak ada di sana. Guldep yakin kalau mereka itu belum jauh pergi karena karpetnya masih hangat. Rupanya si Lali ini langsung sadar kalau dia itu sedang ditipu sama si Rawinder. Dia sengaja meminta bantuan Lali dengan full tim agar semua orang fokus ke tempat itu dan para kaum Singh bisa kabur dengan mudah. Setelah Rawinder pergi, Lali pun dikasih tahu sama ajudannya kalau truk yang dipakai Jogi itu adalah milik Kalim Asari. Mendengar nama Kalim, Lali pun langsung menyadari sesuatu. Di lain tempat di sebuah masjid, warga Sikh pun diungsikan oleh Kalim. Diperlihatkan juga, Jogi diajak Kalim untuk mengambil makanan di rumahnya untuk para pengungsi ini. Tapi sialnya, Lali malah datang duluan ke rumahnya si Kalim. Lali yang memang udah kenal sama si Sanas menanyakan di mana suaminya. Dengan gugup, Sanas pun bilang kalau suaminya sedang mengurus truk yang dibakar warga. Mengetahui kalau si Sanas sedang berbohong, dia pun berpura-pura minta air. Nah, di sana Lali pun menyadari kalau si Sanas itu memasak makanan dalam jumlah sangat banyak. Untungnya Sanas bergerak cepat karena rupanya di dapur Jogi dan si Kalim sedang bersembunyi. Setelah keluar dari rumahnya si Kalim, Lali pun bilang dia sudah tahu di mana orang-orang Sikh itu disembunyikan. Singkat ceritanya, Lali dan Jogi pun berlomba-lomba untuk sampai di masjid. Untungnya sebelum Lali mengepung masjid itu, Jogi pun berhasil menyuruh semua orang untuk kabur. Tak pelak kejar-kejaran pun tidak dapat terelakkan. Dengan membabi buta, Lali pun menebaki Jogi dan kaum Singh. Tapi seakan semesta merestui mereka, di saat kejar-kejaran itu ada gardu listrik yang ambruk yang menyebabkan Lali kehilangan jejak. Nah, di sebuah gudang tua, orang-orang Sikh pun berhasil selamat. Tapi sialnya, Daler malah tumbang karena ketembak. Di lain sisi diperlihatkan Tajpal yang mulai ditekan oleh atasannya karena target kerusuhan yang dia handle belum mencapai target. Mengetahui posisinya dalam bahaya, Tajpal pun mengancam Guldep. Kalau warga kampung 6 gak dibunuh sampai besok siang, maka Tajpal berjanji dia akan membuat hidup Guldep menderita. Malam harinya, Lali pun kembali datang dengan pasukannya. Dia berniat menyisir lokasi itu. Bahkan anjing pelacak pun juga dikerahkan. Nah, di saat lagi bingung harus gimana, Lali berhasil menemukan persembunyiannya si Jogi. Untungnya, Rawinder berhasil menghentikan Lali sebelum dia menembak si Jogi. Tapi Jogi tidak mau kabur lagi. Dia mempersilahkan si Lali membalaskan dendamnya. Tapi setelah dia mati, dia memohon kepada si Lali untuk membiarkan orang-orang Sikh ini untuk hidup. Aslinya pada penasaran gak sih ya kenapa si Lali ini bisa dendam benar sama si Jogi? Ya udah deh, langsung gaskuy kita flashback ke 3 tahun yang lalu. Diceritakan kalau saat itu Jogi masih berkuliah di Delhi University. Main sosor aja. Rupanya cewek bulan manis yang bernama Kamo ini adalah adik dari si Lali. Sejak kecil, Kamo itu sudah jatuh cinta sama si Jogi. Tapi si Jogi tidak pernah nanggepin si Kamo karena dia sadar dia nggak boleh jatuh cinta sama adik sahabatnya sendiri. Apalagi keyakinan mereka itu berbeda. Namun Kamo nggak peduli. Namun cinta nggak memandang agama dan kasta. Singkat cerita, Kamo selalu aja menggoda si Jogi di saat ada kesempatan. Sampai suatu hari, Jogi menemui si Kamo di tangga kampus. Jogi meminta si Kamo untuk mendoakan dirinya karena dia akan mendaftar ke perusahaan besar. Nah, di sini Kamo pun malah mengajak si Jogi ke suatu tempat. Rupanya si Kamo itu mengajak si Jogi ke Gurdwara. Ini om nggak paham kalau ini. Ini cuma prosesi berdoa biasa di Gurdwara atau prosesi nikah Syria. Kalau ada yang paham, komen di bawah ya. Setelah dari Gurdwara itu, Kamo pun mengajak si Jogi ke sebuah kamar. Di sini Kamo pun mengatakan kalau dia itu sangat mencintai si Jogi dan dia pun juga sadar kalau Jogi juga seperti itu. Kamo meminta untuk sebentar saja Jogi jangan berbohong dengan perasaannya. Kamo ingin Jogi jangan menganggap dia sebagai adik dari Lali, tapi sosok Kamo wanita yang Jogi cintai. Dan mereka pun tukeran iler. Abis itu Beberapa bulan kemudian, Jogi ngasih kabar kalau dia pun berhasil diterima di perusahaan besar itu. Dengan surat penerimaan ini, Jogi berniat melamar si Kamo besok lusa. 2 hari kemudian, diperlihatkan kalau Jogi dengan hati yang sumringah memantapkan diri datang ke rumahnya si Kamo. Tapi apa yang dia lihat, di sana sudah berkumpul banyak orang, dan seketika hatinya pun langsung hancur berkeping-keping ketika melihat si Kamo yang sudah tidak bernyawa lagi. Di sana Lali pun mengatakan kalau kemarin tiba-tiba Kamo pingsan, tapi setelah dibawa ke dokter, mereka menyadari kalau si Kamo itu sedang mengandung anak. Lali akhirnya tahu kalau ayah dari anak itu adalah si Jogi. Mengetahui Kamo hamil di luar nikah, Lali pun marah besar. Di sini Kamo memohon untuk membiarkan anak ini untuk tetap hidup.
Karena terus didesak, Lali pun setuju. Tapi si Kamo ini harus menikah dengan orang pilihannya si Lali. Semua demi menjaga nama baik keluarga. Kamo jelas saja tidak setuju, tapi kakaknya tidak peduli. Karena tidak ingin menikah dengan orang lain selain si Jogi, Kamo pun malah berbuat bodoh. Dia malah mengakhiri hidupnya sendiri. Karena hal itulah, Lali pun sangat marah ke Jogi. Karena Jogi lah Lali harus mati seperti ini. Padahal si Jogi itu sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Untungnya Lali berhasil dihentikan oleh si Rawinder dan si Kalim. Dengan hati yang amburadul, Jogi pun harus pergi dari sana sambil memandangi jasad Kamo yang terbaring kaku. Itulah kenapa Lali sangat ingin membunuh si Jogi dan Kaum Sing. Nah, sebelum Jogi mati, Jogi berkata dengan emosi, "Ente pikir Kamo mati gara-gara aku? Ngaca dulu dong bos, kaulah yang membunuh si Kamo. Kalau bukan gara-gara ente memaksa Kamo nikah dengan orang lain, dia tidak akan mati. Ente lebih memilih Kamo menderita dengan dalih menjaga nama baik keluarga." Intinya sih, Jogi menjelaskan semua yang selalu dikeluhkan oleh si Kamo tentang si Lali. Kalau kematianku bisa membuat kamu tidur kenyang dan lelap makan, sok atuh, sok tembak aing, sok atuh. Mengetahui fakta yang selama ini tidak diketahui oleh si Lali, Lali pun langsung keluar dengan hati yang hancur dan menangis. Setelah Lali pergi, mereka pun harus segera pergi dari sana. Tapi di mana ya tempat yang aman? Nah, di sini Jogi pun ingin mengambil resiko besar. Dia berpikir tempat paling tidak diduga oleh polisi dan massa itu adalah penjara polisi. Mereka tidak akan mengira kalau orang-orang Sikh akan bersembunyi di sana. Lagian sekarang tuh penjara kosong melompong. Karena tidak punya pilihan lain, mereka semua pun sepakat. Hari ketiga di saat subuh, kaum Sikh dipandu sama si Rawinder mencoba menyusup ke penjara bawah tanah lewat pintu rahasia. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil masuk ke penjara yang sudah kosong itu. Setelah merasa aman, Rawinder dan Jogi pun berniat menjemput si Deller yang terluka di gudang. Sialnya, pas kembali ke gudang, si Deller sudah disekap. Rupanya itu jebakan yang dipersiapkan oleh polisi. Pagi harinya, para pengungsi pun kaget karena ada mobil yang berdatangan ke sana. Rupanya itu adalah mobil yang membawa si Deller, Jogi, dan si Rawinder. Di sana juga diperlihatkan Tajpal yang juga datang ditemani sama si Kuldep. Tajpal mengancam akan membunuh semuanya di sini kalau si Jogi itu tidak memberitahu di mana lokasi orang-orang Sikh dari kampung Jalan 6 bersembunyi. Dengan bangke, Tajpal pun berkata, dia aslinya tidak membenci kaum Sikh, tapi dia pengen banget duduk di kursi parlemen India. Karena kalau memfitnah kaum muslim itu sudah terlalu mainstream, maka dia membuat seolah-olah kaum Sikh lah yang dijadiin kambing hitam. Melihat Jogi yang digebukin, Her pun mencoba berteriak. Untungnya si Kalim berhasil membekap si Her. Sekali lagi, Tajpal pun bertanya di mana Jogi menyembunyikan orang-orang Sikh. Sialnya, Deller malah langsung dibunuh oleh si Tajpal. Melihat Deller yang mati, Jogi pun mengamuk. Tapi sialnya, Jogi malah ditembak tepat di dadanya. Karena melihat Jogi yang ditembak itu, Her pun malah berteriak, sehingga mereka pun semua ketahuan. Tajpal tidak mengira dia itu nyari ngudak-ngudak di seluruh kota. Rupanya orang-orang ini malah bersembunyi di penjara ini. Nah, pas mereka mau kabur, anak buah Tajpal langsung mengepung dan ingin membakar penjara itu. Sebelum pergi, Tajpal pun berterima kasih atas pengorbanan Jogi dan kaum Sikh. Dia akan mendapatkan kursi yang selalu dia idam-idamkan. Dan setelah itu, Tajpal pun langsung pergi dari sana. Sedangkan di dalam, seluruh kaum Sikh dimasukkan dalam sel penjara. Mereka pun hendak dibakar hidup-hidup. Di saat udah pasrah menanti ajal, tiba-tiba ada yang memadamkan api. Rupanya tentara India datang lebih cepat 1 hari dari yang direncanakan. Mereka pun langsung merangsek masuk ke dalam kota untuk mengamankan kerusuhan. Rupanya yang membuat tentara datang lebih awal adalah si Lali yang membocorkan aksi genosida ini ke pemerintah pusat. Di saat semua orang Sikh berhasil selamat, Jogi pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Setelah Jogi tewas, orang-orang Sikh pun memasang turban ke kepala Jogi sebagai penghormatan terakhir untuk pahlawan mereka. Dan di akhir film diceritakan kalau kerusuhan berhasil diredakan setelah kedatangan para tentara. Tapi sampai film ini habis, tidak diketahui Tajpal itu diadili atau dia berhasil maju ke parlemen India. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Sorry ya om, serius bener di film ini. Nggak etis aja om pikir sih membahas film tipe kayak gini sambil ngebanyol. Sama satu om yang pelajari dari film ini, perselisihan agama itu nggak sepenuhnya karena perbedaan. Ada kalanya semua itu udah disetting sama elit politik. Jadi kalau kalian konflik cuman gara-gara perbedaan agama, bisa aja kalian itu lagi dijadiin pion sama orang-orang elit di atas sana. So gitu dulu aja ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah menonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan permilatihin.